Di kegelapan ruang angkasa yang suhunya ribuan kali lebih dingin dari kulkas Anda, ada sebuah benda tua yang sedang sekarat, namun menolak untuk mati. Jaraknya 24 miliar kilometer dari bumi, saking jauhnya, cahaya pun butuh seharian untuk sampai ke sana. Dia tidak punya mesin pendorong, memorinya lebih kecil dari remote kunci mobil Anda, tapi dia adalah satu-satunya benda buatan manusia yang berhasil menembus batas tata surya. Namanya Voyager. Hari ini, di tahun 2026, dia mengirimkan pesan terakhir yang membuat para ilmuwan di bumi terdiam. Mengapa mesin antik dari tahun 70-an ini masih berlari? Dan apa yang sebenarnya dia temukan di ujung kegelapan sana? Siapkan diri Anda, karena ini adalah perjalanan paling heroik dalam sejarah umat manusia. Setelah meninggalkan bumi pada tahun 1977, Voyager tidak langsung sampai ke tujuan. Ia harus menempuh perjalanan panjang yang sepi dan berbahaya. Bayangkan, selama 600 hari atau hampir 2 tahun, Voyager sendirian membelah kegelapan, melewati sabuk asteroid yang penuh dengan jutaan batu raksasa yang siap menghancurkannya kapan saja. Tapi dengan perhitungan yang sangat akurat, Voyager berhasil lolos tanpa lecet sedikit pun. Kecepatannya luar biasa. Dia melaju sekitar 60.000 km per jam. Kalau dia adalah mobil di bumi, dia bisa keliling dunia hanya dalam waktu 40 menit. Hingga akhirnya, pada Maret tahun 1979, sebuah pemandangan luar biasa muncul di lensa kameranya. Sebuah bola gas raksasa dengan corak berlapis-lapis mulai memenuhi layar monitor di bumi. Voyager 1 telah sampai di Jupiter. Untuk mengerti betapa hebatnya misi ini, kita harus paham seberapa besar Jupiter itu. Jupiter bukan cuma sekadar planet besar. Jika bumi kita yang luas ini diibaratkan sebesar biji kelereng, maka Jupiter adalah sebesar bola basket. Voyager mengirimkan data yang mengejutkan. Jupiter memiliki massa 318 kali lipat lebih berat dari bumi. Saking besarnya gravitasi di sana, Voyager yang melaju kencang justru semakin ditarik dan dipercepat hingga kecepatannya meningkat drastis. Inilah momen ketapel gravitasi pertama yang dilakukan Voyager untuk bisa melanjutkan perjalanan ke planet berikutnya. Mendekati Jupiter bukan perkara mudah. Jupiter memiliki medan magnet yang sangat kuat, 20.000 kali lebih kuat dari bumi. Medan magnet ini memerangkap partikel-partikel bermuatan listrik yang menciptakan sabuk-sabuk radiasi mematikan. Ilmuwan di bumi saat itu sangat tegang. Jika perisai Voyager gagal, seluruh otaknya akan hangus terbakar radiasi. Namun, robot tua ini membuktikan ketangguhannya. Ia berhasil menembus zona berbahaya itu, dan tetap mengirimkan data foto paling jernih yang pernah dilihat manusia saat itu. Di Jupiter, Voyager tidak hanya lewat. Ia bekerja sangat keras dalam hitungan jam yang kritis untuk mengumpulkan data-data yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Sebelum Voyager sampai, kita mengira gunung berapi aktif hanya ada di bumi. Tapi, Voyager memotret bulan Io, salah satu bulan Jupiter, dan menemukan ada letusan hebat yang menyemburkan gas hingga ratusan kilometer ke angkasa. Ini adalah penemuan geologi terbesar di abad itu. Voyager juga terbang melewati bulan bernama Europa. Ia melihat permukaannya retak-retak seperti es yang pecah. Data ini memunculkan teori bahwa di bawah es yang dingin itu, ada lautan air luas yang mungkin saja menyimpan kehidupan. Voyager melihat dari dekat badai purba yang disebut bintik merah raksasa. Ternyata, itu adalah badai yang arah putarnya berlawanan arah jarum jam dan sudah mengamuk selama sedikitnya 300 tahun. Selama ini kita hanya tahu Saturnus yang punya cincin. Tapi Voyager menemukan cincin tipis yang terbuat dari debu gelap yang mengelilingi Jupiter. Penemuan ini benar-benar tidak terduga. Setelah beberapa jam melakukan penelitian intensif dan mengambil ribuan foto, Voyager tidak bisa berlama-lama. Gravitasi raksasa Jupiter melemparkan Voyager dengan kecepatan yang lebih dahsyat lagi menuju kegelapan berikutnya. Ia meninggalkan Jupiter dengan membawa rahasia besar yang mengubah cara kita memandang alam semesta. Tapi tugasnya belum selesai. Di kejauhan, planet Saturnus dengan cincin megahnya sudah menunggu sang pengembara ini datang. Itulah kisah perjuangan Voyager saat menaklukkan Jupiter. Sebuah perjalanan 2 tahun yang dibayar dengan penemuan yang tak ternilai harganya bagi umat manusia. Setelah sukses besar di Jupiter, Voyager tidak punya waktu untuk merayakan keberhasilannya.
Dengan bantuan gravitasi Jupiter, Voyager 1 melesat semakin kencang menuju planet yang sering disebut sebagai permata tata surya karena kecantikannya. Perjalanan dari Jupiter ke Saturnus memakan waktu sekitar 1,5 tahun. Pada November tahun 1980, Voyager 1 akhirnya sampai di sana, disusul oleh adiknya, Voyager 2, pada Agustus tahun 1981. Inilah saat di mana manusia pertama kali melihat keajaiban cincin yang selama ini hanya terlihat sebagai titik buram dari bumi. Dulu, orang mengira cincin Saturnus adalah beberapa lembar piringan padat yang rapi. Tapi, data dari Voyager menghancurkan teori itu. Voyager menunjukkan bahwa cincin Saturnus sebenarnya terdiri dari ribuan garis-garis kecil yang sangat rumit. Apa isinya? Ternyata isinya adalah triliunan bongkahan es dan debu, mulai dari yang sekecil butiran pasir sampai yang sebesar gedung bertingkat. Voyager juga menemukan sesuatu yang aneh. Ada bulan penggembala, bulan-bulan kecil yang bergerak di pinggiran cincin. Tugas mereka secara alami adalah menjaga agar partikel es tersebut tetap berada di jalurnya dan tidak berhamburan. Tanpa bulan-bulan kecil ini, cincin Saturnus yang indah mungkin sudah lama hilang. Data paling penting yang dikirim Voyager dari Saturnus bukanlah soal planetnya, melainkan soal bulannya yang bernama Titan. Titan adalah bulan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari planet Merkurius. Voyager 1 terbang sangat dekat dengan Titan, dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Titan punya atmosfer yang sangat tebal, mirip seperti bumi di masa purba. Namun, karena suhunya sangat dingin, sekitar minus 179 derajat Celcius, bukan air yang mengalir di sana, melainkan danau-danau berisi gas cair. Penemuan ini membuat para ilmuwan terobsesi, karena Titan dianggap sebagai tempat paling potensial untuk mencari jejak kehidupan selain bumi. Disinilah momen yang sangat emosional bagi para ilmuwan. Untuk bisa melihat Titan dari dekat, Voyager 1 harus melakukan pengorbanan besar. Jalur terbangnya harus dibelokkan sedemikian rupa, sehingga setelah melewati Titan, Voyager 1 terdorong ke arah atas dari bidang tata surya. Akibatnya, Voyager 1 tidak bisa lagi mengunjungi planet lain. Ia resmi meninggalkan barisan planet dan langsung meluncur menuju kegelapan ruang antar bintang. Tugas untuk mengunjungi planet-planet terakhir, Uranus dan Neptunus, kini sepenuhnya berada di pundak adiknya, Voyager 2. Sementara itu, Voyager 2 yang datang setahun kemudian memberikan data cuaca yang mengerikan. Meskipun Saturnus terlihat tenang dan cantik dari jauh, Voyager menemukan bahwa angin di sana mengamuk hingga kecepatan 1.800 km per jam. Itu 5 kali lebih cepat dari badai paling dahsyat yang pernah terjadi di bumi. Saturnus bukan hanya cantik, ia adalah raksasa yang liar. Dengan data-data berharga ini di tangannya, Voyager 2 mengucapkan selamat tinggal pada Saturnus. Ia kini sendirian, menjadi satu-satunya harapan manusia untuk mencapai perbatasan terakhir yang belum terjamah, Uranus dan Neptunus. Perjalanan yang akan memakan waktu bertahun-tahun lagi dalam kesunyian total. Setelah Voyager 1 berpisah dan naik ke atas, tata surya setelah melewati Saturnus, kini sorot lampu sepenuhnya tertuju pada Voyager 2. Dia adalah satu-satunya pengembara yang memikul tugas berat untuk mendatangi planet-planet paling ujung yang belum pernah tersentuh oleh manusia. Setelah meninggalkan Saturnus, ia harus menempuh perjalanan selama 5 tahun lagi dalam kesunyian total untuk mencapai perhentian berikutnya, Uranus. Tepat pada tanggal 24 Januari tahun 1986, Voyager 2 mencetak sejarah. Inilah pertama kalinya, dan hingga saat ini menjadi satu-satunya waktu sebuah wahana buatan manusia berhasil melihat Uranus dari dekat. Planet yang miring, Voyager mengirimkan data yang sangat aneh. Jika planet lain berputar seperti gasing, Uranus justru berputar miring, hampir seperti bola yang menggelinding di jalurnya. Dunia biru yang tenang. Berbeda dengan Jupiter yang penuh badai, Uranus terlihat seperti bola biru pucat yang tenang dan mulus. Namun, jangan salah, suhunya adalah yang paling ekstrim. Voyager mencatat suhu mencapai minus 214 derajat Celcius. Di sana, gas-gas membeku menjadi es abadi. Voyager menemukan 10 bulan baru dan melihat bahwa bulan-bulan Uranus seperti Miranda memiliki permukaan yang sangat kasar, seperti potongan-potongan teka-teki yang disatukan kembali secara sembarangan. Agustus tahun 1989. Tak berhenti di situ, Voyager 2 kembali melakukan lompatan besar.
Ia menempuh perjalanan 3 tahun lagi menuju planet terakhir di sistem tata surya kita, Neptunus. Disinilah Voyager memberikan pertunjukan terakhir yang luar biasa. Pada Agustus tahun 1989, Voyager sampai di Neptunus. Meskipun planet ini sangat jauh dari panas matahari, Voyager menemukan data yang tidak masuk akal. Angin di Neptunus mengamuk hingga kecepatan 2100 km per jam. Ini jauh lebih cepat daripada suara. Mirip seperti Jupiter, Voyager menemukan badai raksasa berwarna gelap di Neptunus. Badai ini saking besarnya bisa menelan seluruh planet bumi. Voyager terbang mendekati bulan terbesarnya, Triton. Di sana, ia menemukan sesuatu yang ajaib. Gunung berapi es. Alih-alih menyemburkan lava panas, gunung ini menyemburkan nitrogen cair, yang langsung membeku menjadi kristal es di angkasa. Setelah melewati Neptunus, tugas Voyager 2 menjelajahi planet resmi berakhir. Ia telah menyelesaikan misi yang mustahil. Ia mengirimkan foto terakhir Neptunus yang terlihat seperti sabit biru di tengah kegelapan, lalu ia mematikan kameranya untuk selamanya guna menghemat energi. Bayangkan betapa hebatnya robot ini. Sejak diluncurkan tahun 1977, ia tidak pernah istirahat. Ia melewati radiasi Jupiter yang mematikan, suhu Uranus yang membeku, dan angin Neptunus yang ganas. Ia tetap bekerja, tetap mengirimkan data, meski sinyalnya semakin lama semakin lemah. Sekarang, kedua bersaudara ini, Voyager 1 dan Voyager 2, telah meninggalkan semua planet. Mereka sedang menuju ke sebuah perbatasan yang disebut Heliosfer ESA, sebuah gelembung pelindung matahari. Di depan mereka hanya ada kegelapan total, ruang hampa yang tidak pernah dikunjungi oleh siapapun sebelum mereka. Di dalam tubuh mereka, tersimpan piringan emas berisi pesan dari kita. Mereka membawa identitas kita, musik kita, dan suara kita, terbang ke masa depan yang mungkin tidak akan pernah kita saksikan. Setelah menyelesaikan semua tugasnya di planet-planet raksasa, pada tanggal 14 Februari tahun 1990, Voyager 1 berada di ambang pintu keluar tata surya. Jaraknya sudah 6 miliar kilometer dari bumi. Sebelum mematikan kameranya selamanya, ia melakukan satu perintah terakhir yang paling heroik. Ia memutar tubuhnya, menatap ke arah tempat ia dilahirkan, dan menekan tombol potret. Hasilnya adalah sebuah foto yang mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri. Di tengah luasnya kegelapan, ada satu titik kecil, hanya sebesar 0,12 piksel. Itulah bumi. Di titik itulah semua orang yang Anda kenal hidup. Semua kebencian, cinta, perang, dan kejayaan, semuanya terjadi di atas sebutir debu yang melayang di tengah cahaya matahari. Voyager seolah berbisik kepada kita. Lihatlah betapa kecilnya kalian, namun betapa beraninya kalian mengirimku sejauh ini. Sekarang, mari kita bicara tentang kenyataan hari ini, di tahun 2026. Di mana Voyager sekarang? Jarak yang tak terbayangkan, Voyager 1 saat ini sudah berjarak sekitar 24 miliar kilometer dari bumi. Saking jauhnya, sinyal radio yang ia kirimkan butuh waktu sekitar 23 jam hanya untuk sampai ke telinga para ilmuwan di NASA. Voyager tidak pernah pelan. Ia melaju dengan kecepatan yang mengerikan, sekitar 61.000 km per jam. Ini jauh lebih cepat daripada jet tempur tercepat di dunia. Di tahun 2026 ini, Voyager adalah sebuah zombie yang tangguh. Sebagian besar instrumennya sudah dimatikan untuk menghemat energi. Suhu di dalam badannya sangat dingin, tapi baterai nuklirnya yang kecil masih berdenyut lemah, memberikan nafas terakhir agar ia tetap bisa berbicara dengan bumi. Banyak orang bertanya, apakah Voyager sudah sampai di tata surya lain? Jawabannya adalah, belum, dan masih sangat jauh. Meskipun Voyager sudah keluar dari gelembung matahari kita yang disebut heliosfer, ia masih harus melewati wilayah bernama awan Oort, tempat jutaan komet bersembunyi. Dibutuhkan waktu 300 tahun lagi bagi Voyager hanya untuk mencapai tepi dalam awan Oort, dan 30.000 tahun untuk benar-benar keluar dari lingkungan matahari kita. Lalu, sejauh mana mereka akan melangkah? Apakah mereka bisa keluar dari galaksi Bima Sakti? Dalam waktu sekitar 40.000 tahun, Voyager 1 akan melintas dalam jarak dekat, sekitar 1,6 tahun cahaya, dari sebuah bintang bernama Gliese 445. Keluar galaksi? Secara teknis,
Voyager tidak punya cukup kecepatan untuk benar-benar lepas dari gravitasi galaksi Bima Sakti kita. Jadi, kemungkinan besar, Voyager akan terus berputar mengelilingi pusat galaksi kita selamanya, seperti fosil abadi. Voyager tidak akan pernah mati. Ia hanya akan menjadi sunyi. Ia adalah monumen abadi umat manusia yang akan terus berlayar di samudra kosmik hingga akhir zaman. Jika kita berpikir tentang masa depan, ada kenyataan yang membuat bulu kuduk berdiri. Untuk mengawal Voyager sampai ke bintang terdekat saja, dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun. Artinya, butuh ratusan, bahkan ribuan generasi manusia yang harus bergantian duduk di kursi kendali NASA, hanya untuk mendengarkan sinyal lemah dari robot tua ini. Mungkin di masa depan, ketika tubuh biologis kita sudah tidak mampu lagi menunggu, kendali Voyager akan diserahkan sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI. AI lah yang mungkin akan menjadi teman bicara terakhir Voyager, menerjemahkan kode-kode sunyi dari ruang hampa saat bahasa manusia di bumi mungkin sudah jauh berubah. Coba bayangkan ironinya. Di tahun 2026 ini, komputer-komputer raksasa di bumi yang digunakan untuk meluncurkan Voyager dulu semuanya sudah masuk museum. Teknologi di kantong Anda sekarang, jutaan kali lebih hebat dari otak Voyager. Namun, meskipun ia dianggap antik, teknologi modern kita hari ini pun belum ada yang sanggup menyamai prestasinya, menembus ruang antar bintang. Voyager adalah bukti bahwa bukan kecanggihan alat yang membawa kita sejauh ini, tapi keberanian untuk melangkah. Ia adalah mesin waktu yang masih bernapas, membawa memori tahun 1977 ke masa depan yang jauh. Perjalanan Voyager mengajarkan kita satu hal penting tentang kerendahan hati. Di tengah luasnya semesta yang tak berujung, manusia hanyalah sekejap mata. Kehidupan kita di bumi, dengan segala kerumitan dan konfliknya, hanyalah sebuah drama kecil di atas piringan emas yang dibawa Voyager. Voyager tidak butuh pujian. Ia tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya terus melaju, menembus kegelapan, menjalankan tugasnya tanpa mengeluh meski baterainya hampir habis. Ia adalah cermin bagi kita semua, bahwa meski kita terbatas, meski kita kecil, kita mampu mengirimkan bagian dari diri kita untuk menyentuh keabadian. Suatu hari nanti, mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan, Voyager akan benar-benar kehilangan suaranya. Sinyal bip terakhir akan terdengar di monitor NASA, dan setelah itu, sunyi. Tapi jangan bersedih. Saat itu terjadi, Voyager tidak benar-benar mati. Ia justru baru saja memulai tugas sejatinya, menjadi fosil sejarah manusia yang paling jauh. Jika suatu saat nanti, entah jutaan tahun lagi, ada peradaban lain yang menemukan wahana kecil ini, mereka akan tahu bahwa pernah ada sebuah planet biru, yang dihuni oleh makhluk bernama manusia, yang cukup berani untuk mengirimkan salam cinta ke tengah kegelapan bintang-bintang. Selamat jalan Voyager. Terima kasih telah menunjukkan betapa indahnya rumah kita, dan betapa luasnya impian kita. Perjalananmu adalah perjalanan kami semua.